ini masalah persepsi dan kesimpulan hukum. Kita juga sudah melihat berkas-berkasnya. Nah itu yang kemudian kita sampaikan kepada teman-teman media, kepada publik gitu kan, bahwasanya persoalan pertama seperti yang disimpulkan itu adanya ya pelecehan dan sebagainya macam gitu. Kami tidak melihat itu yang kita sampaikan ya. Kami tidak melihat itu, sehingga kami menganggap bahwa ya masalah itu ya kita ambil atau kemudian kita maksudnya tidak lanjuti secara proses hukum. Yang penting bagi kami adalah sekarang bagaimana masalah inti masalah yang laporan terkait dengan pencemaran itu yang menjadi fokus perhatian kami untuk kita hadapi ya. Terus kemudian kedua yang masalah tadi lah, masalah pencabutan. Tapi alhamdulillah, jadi setelah saya baca WA dari Pak Rasman kepada Kim, alhamdulillah Pak Rasman ternyata orangnya baik, legowo dan sebagainya macam. Nah saya pikir anda seperti yang saya pikirkan itu dengan adanya somasi 1 dan 2 gitu kan. Tapi ternyata setelah kita jawab, dia menerima dengan legowo dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kim sendiri yang untuk menentukan sikap. Bang, mungkin bisa ceritain awal alasan kenapa Kim akhirnya melepas kuasa dari Bang Rasman apa? Gimana? Kim. Boleh dari Kim? Ya boleh, abang. Dari Kim boleh, Jadi gini, alasan yang logis ya, yang harus saya sampaikan begini. Posisi Pak Rasman dan Kim terkait dengan laporan di Baris Krim itu sama-sama sebagai pihak terlapor. Nah, jadi Pak Rasman lebih fokus untuk menyelesaikan ya masalah yang sama-sama dihadapi. Kim juga biar lebih fokus konsentrasi, tidak perlu mikirkan lagi Pak Rasman ya yang lagi mau misalnya yang dipanggil polisi lah, yang yang diserang sana sini lah gitu kan. Jadi biar lebih tenang, lebih fokus dan lebih cepat masalah ini selesai, akan lebih baik iklim hakim ya dengan pertimbangannya ya mengganti kuasa hukum. Itu alasannya, alasan kenyamanan aja gitu, kenyamanan dan fokus aja ya. Alasan logisnya. Ya alasan logisnya. Bang, tegasan aja deh Bang, berarti bukan karena kecewa dengan Bang Rasman yang selama ini bisa dibilang ngegas terus lah gitu. Vokal. Iya salah satunya sih itu ya, tapi intinya alasan yang logis yaitu tadi, yaitu supaya sama-sama lebih fokus untuk menghadapi persoalan yang dilaporkan oleh Pak Hotman Paris di Baris Krim. Tapi dari Kim sendiri gimana? Yang sudah diputusin dari berapa bulan lalu, kayaknya udah enggak. Gimana, boleh ceritain dong? Iya. Kenapa bisa? Jadi untuk pencabutan kuasa itu aku udah pikirkan dari beberapa minggu belakangan ini gitu. Jadi nggak tergesa-gesa juga enggak. Setelah pertimbangan yang ya cukup matang gitu kan, konsultasi juga ke ahlinya tanggal 11 April. Sebenarnya tanggal 11 itu pencabutan kuasa, tapi aku baru kirimkan di tanggal 16. Terus tanggal 18-nya mungkin sekitar 18-19 lah aku baru menghubungi abang lagi untuk meminta bantuan dampingin aku. Itu yang tadi sama si 1 dulu itu gimana? Aku bisa sampai segitu. Iya, pas aku kirim tanggal 16 itu ternyata diterima dan langsung juga dia memasukkan Udah nama logo. yang sama. Akhirnya sekarang udah logo. Iya, responnya baik kok. Dan logo. Kim, penegasan aja Kim. Tadi berarti kasus pelecehan seksual udah nggak ditanya Dia gimana? mau, Nah. iya. Emang itu laporannya dicabutkah atau menerima seperti apa? Nah, jadi gini, masalah itu ya, masalah pelecehan itu, kalau menurut klien kami itu kan belum ada laporan resmi, ya. Jadi tahap awalnya itu kan dulu ya memang sih ada konsultasi hukum, kemudian ada ya rekomendasi, kesimpulan dan rekomendasi hukum yang sampaikan oleh kuasa hukum yang lama. Ya, salah satunya kan menempuh jalur hukum. Tapi sampai hari ini ya menurut Kim ya belum ada satupun laporan yang masuk bagi Polda maupun di Baris Krim gitu terkait dengan laporan itu. Ya hanya berupa lewat surat aja kan. Jadi maksudnya laporan secara resminya itu yang ada bukti tanda lapornya itu. Itu yang kita maksud gitu kan. Ya,
kalau hanya bersurat begitu saja ya siapapun bisa kan. Masalahnya kan diterima atau tidak itu kan yang dipertanyakan oleh pihak Inti Makin itu sendiri. Bang, ada upaya untuk bertemu dengan Bang Hotman? Segala kemungkinan untuk berjumpa dengan Bang Hotman gitu kan itu selalu ada. Cuman ini kan baru beberapa hari ini kita terima kuasa, terus kita fokus dulu ke masalah yang tadi, yang somasi tadi, terus kemudian yang kedua masalah panggilan untuk BAP interview di Bariskrim. Nah, terus yang ketiga ya mungkin hal-hal yang dipertanyakan oleh teman-teman kemungkinan bisa juga kan gitu. Kalaupun misalnya arahnya ke sana. Jadi ke depan kita akan pikirkan, kita akan simpulkan gitu kan. Jadi kalau dalam bahasanya Bang Hotman itu kita amati, kita analisis, baru kita action gitu kan. Nah, itu yang kita masih menunggu itu. Pak Kim, ini minta komentarnya sedikit. Tadi kata abang kan tidak ada unsur pelecehan seksual gitu kan di dalam semua permasalahan ini, dan sementara kan Mbak Kim sempat juga berjuang juga mengenai soal ini. Nah itu komentarnya seperti apa sih Mbak Kim? Sebenarnya bukan nggak ada, jelas nggak ada gitu, bukan gitu ya. Cuman kesimpulannya Ya. Apa yang gimana? Ya jadi gini. Ya Ya, kalau Ada komentar nggak Kim? coba ulang tanya. Tadi kan Kim selama ini berjuang, maksudnya melakukan penetrasinya melewat pelecehan seksual gitu kan. Nah, sampai akhirnya tadi abang bilang tidak ada unsurnya di sini nih untuk pelecehan seksual, makanya kayaknya kasus ini tidak baik untuk diteruskan gitu. Ini aja, ini singkatnya ya. Saya orang awam di hukum, jadi datang berkonsultasi sama ahlinya, ya menurut ahli, ya kita kan sebagai klien hanya mengikuti gitu. Itu aja. Berarti akan melakukan mediasi sama Bang Hotman ya ke depan. Pokoknya kita doain aja yang terbaik. Semua kan pengennya baik-baik aja. Tapi Kim sendiri siap nanti ketemu sama Bang Hotman? Siap. Karena siap. Sekarang siap ya, karena gini loh, sudah didampingi sama abang-abang dan kakak yang hebat, jadi aku yang juga lebih kenal, lebih enak aja jalanin hidup. Tapi di Hotman sebenarnya ada kontak kan? Gak ada sama sekali. Nggak IG, DM atau Nggak, nggak ada. story gitu. Nggak ada. Ada keinginan kembali menjadi aspri ya sih berarti? Nggak ada, aku juga kan banyak kerjaan. Salah satu faktor Kim juga mengganti pengacara yang lama dengan yang baru karena yang lama ini lebih cenderung bawa pribadi mereka masing-masing gak sih? Kayak saling menyindir mereka berdua gitu. Iya, intinya kan kita tuh harus fokus sama masalahnya gitu kan. Jadi aku butuh orang yang fokus gitu aja. Ini Bang Rahman nggak fokus ya? Kurang fokus ya? Atau merasa dimanfaatkan oleh Bang Ngomongin dong. atau merasa dimanfaatkan oleh mantan kuasa hukum yang lama. Berjalan apa? Ngomongin. Sebenarnya cukup ya rekan-rekan wartawan ya.